Shalom, jumpa kembali dengan saya. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah Transformer. Sekali lagi kita ambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Saya tidak akan bacakan, tetapi saya akan kupas satu persatu ayat ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, transformer adalah orang yang membawa perubahan untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk bangsanya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi transformer. Misalnya katakanlah seperti Yusuf, ya, dia membawa perubahan untuk keluarganya. Dia membawa perubahan, ya, menyelamatkan bangsanya. Demikian juga dengan Nuh, dia bisa memberikan perubahan untuk keluarganya dan memberikan perubahan untuk seluruh manusia. Demikian juga dengan Musa, dia membawa perubahan untuk keluarganya, bahkan untuk bangsanya. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, atau transformer, yang membawa perubahan untuk diri kita sendiri, yang membawa perubahan untuk keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, yang membawa orang-orang dari kuasa kegelapan menjadi kuasa terang, masuk ke dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu, di sini Paulus menasihatkan kepada murid-muridnya, kepada jemaat-jemaat, kepada teman-teman sekerjanya, khususnya kepada jemaat di Korintus. Nasihat yang pertama dikatakan di dalam ayat pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nasihat yang pertama, yang utama yang diberikan kepada jemaat-jemaat Korintus pada saat itu adalah jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuang kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ayat 2 dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan, dikatakan Tuhan menyelamatkan, dan bahkan Tuhan akan menolong kita. Tuhan katakan sesungguhnya waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi inilah saatnya, waktunya Tuhan bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia menganugerahkan kasih karunia, anugerah dan berkat melimpah di dalam kehidupan kita. Jangan membuang kesempatan ini dengan sia-sia. Tuhan mau memakai kehidupan kita. Selagi Tuhan memakai kehidupan kita, maka kita tidak jangan membuang kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, ayat 8 dikatakan, ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang menjadi transformer di dalam kehidupannya. Ayat 8 dikatakan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Orang boleh menghormati kita, bahkan kita dihina sekalipun, kita diumpat, ya, difitnah, dipuji, dan dianggap penipu sekalipun,
dianggap sebagai pengacau, pemberontak, orang yang dibuang, namun tetap dipercayai. Mungkin manusia tidak percaya kepada kita. Ya, tidak semua orang percaya kepada kita. Mungkin ada orang-orang tidak percaya kepada kita karena tidak menginginkan kita. Tapi jangan takut, Tuhan tetap percaya kepada kita. Kita masih kredibel di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Apapun reaksi orang terhadap kita, sekalipun dipuji, sekalipun dihina, bahkan sekalipun difitnah, diumpat, Tuhan masih kredibel dengan kita. Tuhan masih percaya kepada kita. Ayat 9 dikatakan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Apapun keadaannya, situasi, kondisinya, ketika kita menghadapi bencana, ketika kita ditinggalkan orang, ketika kita sebagai orang yang tidak terkenal maupun terkenal, apapun kondisi dan situasi, keadaan, kehidupan kita, enggak ada matinya, kata orang Jakarta. Ya, namun tidak mati, Alkitab katakan. Ya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi alat kemuliaan Tuhan, diberikan anugerah kasih karunia berkat yang melimpah. Alkitab katakan dia tidak ada matinya. Kenapa? Karena Tuhan menolong kehidupannya. Tuhan menganugerahkan kasih anugerah di dalam kehidupannya. Tidak pernah dia ditinggalkan Tuhan. Ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sekalipun kondisi sekitarnya sedang berduka, mungkin keadaan kita berduka, tetapi kita senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya sebagai pendeta tidak mendapatkan gaji yang tetap. Ya, sewaktu-waktu saya bisa tidak mendapatkan gaji, bahkan sewaktu-waktu saya mendapatkan berkat dari orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui saya. Sesungguhnya saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dan mungkin banyak di antara kita miskin, tidak punya apa-apa, tetapi anugerah kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, yang membuat hati kita juga berlimpah, empati kepada orang lain, dan menjadi saluran berkat orang kepada orang lain. Kita miskin, tapi kita tidak pelit. Ya. Selanjutnya dikatakan, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, almarhum Pak Yus Lamel adalah seorang founder dari GBI Sungai Yordan. Dan saya tahu sekali sebagai seorang menantu di awal-awal berdirinya Sungai Yordan, sekalipun saya belum menikah dengan anaknya Jovita Maria, saya tahu bahwa ketika awal-awal Sungai Yordan berdiri, dia sudah mempersembahkan rumah untuk mendirikan sebuah gereja. Ya, pada waktu itu masih sewa di Wisma Karsa Pemuda, kemudian pindah ke Gedung Dewa Ruci. Ya, 1 tahun kemudian beliau mendapatkan sebuah rumah di Tebet, dan rumah itu saya yang renovasi. Ya, lalu kemudian saya pun juga sempat untuk menempati rumah tersebut. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Pak Yos sudah membeli rumah di BSD. Seharusnya Pak Yos tinggal di BSD, tapi karena tidak enak hati dengan yang memberi, akhirnya Pak Yos sempat menempati rumah tersebut sebelumnya dan akhirnya pindah ke BSD. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, ya, beliau menjual rumah tersebut atas izin yang memberi.
pada waktu menerima rumah tersebut, Pak Yos tidak langsung menerima rumah tersebut. Ya, dia katakan kepada yang pemberi itu, doa, apakah benar ini dari Tuhan? Tetapi setengah memaksa, pemberi rumah itu akhirnya menyerahkan rumah itu kepada Pak Yos. Dan beberapa tahun kemudian, atas seizin pemberi rumah itu dijual. Ya, sudah barang tentu hasil dari penjualan rumah itu menjadi milik Pak Yos. Saya yang menjualkan, dan uang saya terima ratusan juta rupiah, Bapak Ibu. Waktu itu cukup besar nilainya. Mungkin yang sekarang setara harganya sekitar 3-4 miliar rumah tersebut. Bapak Ibu, setelah saya menyerahkan uang tersebut kepada Pak Yos berkata kepada saya, serahkan uang itu untuk misi. Bapak Ibu, Pak Yos adalah seorang founder. Beliau banyak mengeluarkan atau memberikan atau mengorbankan secara finansial hartanya untuk mendirikan gereja tersebut. Tetapi pada waktu beliau meninggal, saya melihat sedikit sekali apresiasi gereja kepada almarhum Pak Yos Lamel ini. Sekalipun beliau dalam tanda kutip sebagai founder yang memiliki gereja Sungai Yordan, tetapi saya melihat bahwa beliau sesungguhnya tidak memiliki segala sesuatu di GBI Sungai Yordan. Bapak Ibu, ini satu kesaksian untuk menggenapi firman Tuhan. Sebab Alkitab katakan, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, itulah Pak Yos. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kamu memiliki segala sesuatu. Dia tidak memiliki apapun di dunia ini, ya. Tapi saya percaya sekarang ini beliau sudah memiliki surga. Rumahnya adalah rumah yang abadi, yang kekal di surga. Bapak Ibu, ketika kita diberikan kesempatan, anugerah, kasih karunia yang berlimpah yang diberikan kepada kita, jangan sia-siakan untuk menabur, untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan. Itu yang pertama, nasihat dari Paulus, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Dan ayat 3-7 kita melihat karakter atau sifat dari orang-orang transformer, ya, orang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ayat 3 dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Yang pertama, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Jangan hidup kita menjadi celaan untuk orang lain. Ya. Jangan hanya di dalam gereja kita baik, tapi di luar gereja kita tidak baik, atau sebaliknya. Ya, dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, kita dikenal sebagai orang yang baik. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi cermin kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi batu sandungan, kita tidak menjadi celaan untuk orang lain. Yang keempat dan 5, ayat 4 dan 5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Ya, kesabaran dalam hal apa? Penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Untuk hidup dipakai oleh Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Diperlukan kesabaran. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Seolah-olah pelayanan kita tidak menunjukkan hasil, tidak menampakkan hasil. Seolah-olah pelayanan kita sepertinya lambat untuk menghasilkan buah. Tetap sabar. Saya belajar untuk tetap sabar, menantikan waktunya Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap tunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan genapi janjinya di dalam kehidupan kita.
Lalu selanjutnya karakter daripada transformer ayat 6, dalam kemurnian hati. Hati yang tulus dimiliki orang-orang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Pengetahuan, ya, pengetahuan bukan hanya sekedar pengetahuan Alkitab, ya, tapi karunia pengetahuan kita miliki di dalam kehidupan kita, dalam gereja, di luar gereja, konteks sosial, negara, bangsa ini. Kita memiliki pengetahuan itu. Dan terlebih lagi sebagai anak-anak Tuhan, pengetahuan tentang Alkitab, firman Tuhan harus kita miliki. Belajar, dan terus belajar. Ada kesabaran dan kemurahan hati. Ada empati untuk orang lain. Selanjutnya dalam Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang terlebih penting, kasih yang tidak munafik. Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang akuntabilitas. Ya, orang-orang bisa melihat pribadi kita secara transparan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita membuka semua karakter kita, sifat kita, dan kita tidak munafik, ada banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan ini, yang menggunakan kebaikan hati kita untuk kepentingan dirinya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dan terakhir, karakter sebagai seorang transformer ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Kita gunakan kebenaran firman Tuhan. Gunakan kebenaran Allah, kekuasaan Allah, hidup sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk senjata-senjata keadilan di dalam kehidupan kita. Kita punya firman Tuhan, kita punya kuasa Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerang dan ataupun untuk membela diri. Terkadang sebagai orang-orang Kristen, kita sulit untuk menegur, ya. Kita sulit untuk menasehati orang yang bersalah. Karena dengan dalih ketika kita menasehati atau menegur orang yang bersalah, kita dibilang jangan menghakimi. Selalu orang-orang Kristen berdalih dengan jangan menghakimi, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Seharusnya kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada orang tersebut. Bukan berdasarkan dendam, bukan berdasarkan iri hati di dalam kehidupan kita, tapi untuk menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita maupun di dalam gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar untuk menjadi transformer yang tidak menyia-nyiakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan. Selagi Tuhan memakai kehidupan kita, maka kita akan terus bekerja melayani Tuhan. Dan kita belajar dari karakter-karakter sebagai seorang transformer adalah karakter yang tidak menjadi sandungan, sabar, murni hati, penuh pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, hidup dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, serta berani untuk menyatakan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Tuhan memberkati. Shalom.